jatah terakhir kita harus kita keluar. Karena sudah bertahun-tahun kita merasakan penderitaan, menindak. Konsumsi harus naik, menyumbangkan pertumbuhan ekonomi itu 60-70%. Kalau pertumbuhan ekonomi konsumsi naik, purchasing power naikkan, jangan deflasi. Kalau purchasing power mau naik, salah satunya naikkan upah yang layak. Itu yang benar, ilmu ekonomi sederhana banget kok. Di Inggris aja naik 30%, di Jerman 27%, bahkan di Turki naik upahnya 60%, nggak bangkrut negara mereka. Ini neokapitalisme, neoliberalisme yang selalu nakut-nakutin, naik upah yang layak, bukan tinggi, yang layak, membuat orang bangkrut. Yang kedua, tuntutan cabut Omnibus Law. Kan dulu janjinya ini harus dikoreksi oleh Presiden Prabowo. Bapak Presiden Jenderal Prabowo Subianto, melalui kesempatan ini kami rakyat, setidak-tidaknya kaum buruh, koreksi itu Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang katanya ingin menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja apa? 52.000 kata Kemenaker sudah PHK. Bahkan catatan Litbang Partai Buruh dan KSPI 127.000. Di mana itu Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja? Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja kalau memang mau berpihak pada rakyat. Setidak-tidaknya klaster ketenaga kerjaan dan perlindungan untuk petani. Karena itu kami ingin memastikan kepada Mahkamah Konstitusi, ayo tegakkan keadilan, tegakkan orang yang sedang mencari rasa keadilan. Karena nggak bisa mengharapkan dari kabinet yang ada. 17 menterinya, menteri ekonominya orang lama yang membuat Omnibus Law. Kira-kira menurut kawan-kawan, kira-kira menurut rakyat, dicabut nggak Omnibus Law padahal mereka yang bikin? Menteri-menteri teknisnya itu orang yang tidak memahami persoalan. Menteri Tenaga Kerja bilang naik upah tunggu presiden. Buat apa jadi menteri? Kesejahteraan tidak hanya upah. Yang kita diskusin upah, bukan kesejahteraan. Jadi ngomongnya ngelantur. Oleh karena itu, sekali lagi kami berharap untuk membuktikan bahwa pemerintahan baru tidak menggunakan neokapitalisme dan neoliberalisme, menggunakan ekonomi Pancasila. Buktinya hanya satu, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sekurang-kurangnya di klaster ketenaga kerjaan dan perlindungan petani. Gimana ekonomi Pancasila, modern slavery atau perbudakan modern, perbudakan loh, yang kita kenal dengan outsourcing, dibolehkan. Yaitu ekonomi neoliberal. Bagaimana mungkin orang, kita semua ini dikontrak terus-menerus tanpa periode 5 tahun memang batasnya, habis itu dikontrak lagi. Itu neoliberal. Bagaimana upah murah, daya beli itu hancur, itu neoliberal. Bagaimana buruh perempuan yang cuti haid dan cuti melahirkan, termasuk kamu semua, termasuk seluruh rakyat, nggak ada kepastian upah, itu ekonomi neoliberal. Omnibus Law adalah wujud nyata ekonomi neoliberal. Oleh karena itu, kalau memang pemerintahan yang baru tidak menginginkan ekonomi neoliberal, neokapitalis, tapi menginginkan ekonomi Pancasila, berpihak pada rakyat, satu cuma, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Habis itu kita berunding lagi, diskusi lagi. Kita setuju investasi masuk, kita setuju pertumbuhan ekonomi 8%. Kita mendukung pemerintahan Prabowo Subianto untuk berpihak pada rakyat. Tapi antara ucapan harus selaras dengan tindakan. Ucapan, hati, dan tindakan harus selaras. Hanya itu yang kita tunggu.